Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatina Hikmasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Matematika LPTK Universitas Negeri Malang. Berikut adalah kartu ujian untuk uji kinerja. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja mengajar, yaitu mengajar materi program linier kelas 11 MIPA 2 di SMA Negeri 8 Semarang. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran selengkapnya. Assalamualaikum. Baik, silakan dipilih kedua untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Hari teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, kami Selamat pagi semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini semuanya bisa berangkat sekolah semua. Silakan disiapkan dulu pembelajarannya, matematikanya. Ini kalau tidak kasih baik, pada pertemuan hari ini Bima akan menyampaikan pembelajaran tentang program linier, di mana KD yang harus kita penuhi yaitu menjelaskan program linier bervariabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah yang kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dan dua variabel. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati masalah dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PDL berdasarkan LKTD Problem Solving Loya dan aplikasi GeoGebra, diharapkan anak-anak dapat berdiskusi matematika berkaitan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linier dengan benar. Oh iya, aplikasi GeoGebra sudah di-download? Sebelum itu, mari kita saksikan video dari Bima. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utamanya ditentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita lakukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah ini yang saya ingin share bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100%, nggak boleh setengah-setengah. Tapi kalau ada orang sukses juga tidak boleh iri, betul. Tapi bagaimana kalau ada orang sukses? Mencari tipsnya bagaimana? Berarti kita sebenarnya bisa belajar dari manapun, baik sekalipun seorang pedagang, seorang penjual, kita bisa belajar dari mana saja. Kita ya, wirausaha apa yang cocok yang kita bisa lakukan yang memungkinkan kita laksanakan. Kamu punya ide gambaran? Ada yang sekarang sedang merintis usaha itu? Ada yang jualan? Siapa? Anda jualan apa? Oh, risol. Oh, yang kemarin ulang tahun itu ya, dapat risol temennya. Ya, oke. Itu juga ada strategi marketingnya. Nah, sekarang Bima akan memberi contoh beberapa usaha yang menguntungkan yang bisa dilakukan di rumah. Oke. Ini apa? Jualan apa ini? Bakar. Ini apa ini?
jahit. Iya, bisa jahit. Oh iya. Bisa nih ya kamu buka usaha jahit. Ya. Terus ini, ini makanan. Salad. Siapa yang nggak bisa buat salad? Siapa yang bisa? Ya. Tahu ya apa bahannya? Bisa lagi. Mayo, susu, keju. Yogurt juga bisa. Yogurt juga anak-anak ya sekarang ya. Ada yang dari alasannya blueberry, strawberry bisa divariasi. Berarti sebenarnya kita tuh sudah punya bekal ya. Misalnya kita mau punya usaha apa itu bisa kita realisasikan dan kita misalnya mau jual usaha kecilnya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan belajar tentang menggunakan GeoGebra ya Kak. Tadi sudah di download GeoGebra-nya di HP-nya masing-masing. Sudah ditonton video pembelajaran dari rumah yang tentang GeoGebra. Selanjutnya, Bima akan menyampaikan tahapan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti Bima akan memberikan masalah tentang program linear. Kemudian nanti anak-anak berdiskusi kelompok ya, kelompok dulu kemudian berdiskusi. Setiap kelompoknya nanti bisa menyampaikan presentasinya depan kelas. Kemudian nanti Bima akan konfirmasi dan memberikan umpan balik. Ya, baik. Nah, sebelum itu mari kita aku seksikan dulu materi pada pagi ini. Materi prasyaratnya adalah SPLJV. Apa itu SPLJV? Terus, ingatkah kalian tentang sistem persamaan linear dua variabel? Ingat, oke. Sekarang perhatikan persamaan ini. Nah, ini persamaan linear dua variabel tidak? Ya, kenapa? Ada x-nya, ada y-nya. Betul. Kenapa dia disebut dengan persamaan? Karena ada samanya. Tandanya ada sama? Ya. Persamaan linear dua variabel karena dua variabel dengan kata umumnya adalah pangkatnya sama. Baik, anak-anak sudah bisa masuk semua? Ada yang belum? Sudah diberi nama lengkap ya? Oke, kalian bisa nggak jadinya? Oh ya. Ya. Sudah siap? Sudah siap ya? Perhatikan, ini setiap soalnya waktunya 20 detik. Jadi fokus ya, nanti soalnya ada di sini. Ya. Nanti yang dapat juara Bima kasih reward. Paling banyak gitu. Ini yang mana Kak? Oke, baik. Kira-kira siapa yang menang? Ya, ini juara 3, juara 2, juara 1-nya. Siapa ini? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, selamat buat Rifani, Intan, sama Angelika. Nanti kita coba lagi ya. Oke. Ini gambar apa ini? Beruang ya. Baik.
Nah, sekarang kita lihat ya, Cah. Tadi kita kira-kira yang paling sulit yang mana? Dari semua pertanyaan tadi. Yang soal yang ceritanya panjang. Ya, yang pilihannya panjang banget. Yang pilihannya panjang banget. Yang gambar atau yang kalimat? Kalimat. Yang kalimat. Oh, kayak membedakan lebih dari apa kurang dari gitu. Oh ya, baik, kita lanjutkan untuk permasalahan berikutnya. Nah, sekarang mari kita saksikan video permasalahan yang akan kita selesaikan bersama-sama secara kelompok. Hai, balik lagi nih sama saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai transaksi program linear. Jika orang ditanya mau untung atau rugi, pastinya mereka ingin untung lah. Mana ada yang mau rugi? Nggak ada kan? Nah, agar kita bisa mendapatkan untung yang banyak, di program linear kita diajarkan bagaimana cara dengan modal terbatas kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan pembiayaan yang sesedikit mungkin. Penerapan program linear dalam kehidupan sehari-hari bisa dalam bidang industri, bisa dalam bidang ekonomi. Contohnya nih, dalam bidang ekonomi, Pak Tony seorang penjual sepeda. Pak Tony membeli 25 sepeda untuk stok awal. Dia ingin membeli 2 macam sepeda. Yang pertama ada sepeda gunung. Beliau membelinya seharga 1.500.000 dan menjualnya seharga 2 juta sehingga beliau menerima keuntungan 500.000. Lalu dia membeli sepeda balap. Dia membelinya seharga 2 juta dan beliau menjualnya seharga 2.600.000 sehingga keuntungannya 600.000. Modalnya beliau memiliki modal 42 juta saja. Nah, dengan modal segitu, bagaimana agar Pak Tony mendapatkan keuntungan yang maksimal? Nah, ini akan dibahas di program linear. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Tadi Pak Tony jualan apa, Cah? Sepeda. Sepeda apa? Sepeda gunung sama sepeda balap. Sepeda gunungnya harga berapa? 1.500.000. Terus sepeda balapnya 2 juta. Oke. Terus untungnya berapa? 500 itu buat yang apa? Sepeda gunung. Kalau sepeda balapnya berapa untungnya? 600. Nah, kira-kira kita bisa tidak menghitung keuntungannya? Dengan apa? Program linear. Dengan program linear. Baik. Kalau di program linear itu ada yang namanya fungsi objektif atau fungsi keuntungan. Berarti fungsi objektifnya bisa kita misalkan dengan X dan Y. Misalnya X-nya kita misalkan dengan sepeda gunung. Terus kalau yang balap yang Y, maka fungsi objektifnya nanti bisa dari keuntungannya itu. Nah, bisa menyelesaikannya dengan program linear? Ya, baik, selanjutnya silahkan berkelompok dengan kelompoknya. Nah, nanti Bu Hikmah bagi dulu kelompoknya. Nah, silahkan berkelompok. Nah, kelompok 1 ini. Nah, kelompok 1 silahkan duduk di situ. Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8.
Kalau mencari keuntungan berarti ada uangnya, kayak masalahnya Pak Tony itu ada nominal uangnya. Kalau itu tadi dia tidak ada nominal uangnya, mudeng ya, ada variabel uangnya. Kalau hanya maksimal jumlah kainnya, ya berarti maksimal kainnya yang dipakai, yang ditanyakan juga itu, mudeng ya. Contoh ini kan contoh. Ini kan Pak Tony ceritanya dia di mana ya, yang pertemuan 1 mana, Wo? Nah, ini kan Pak Tony ada uang yang disampaikan di awal. Sudah ya? Siapa itu? Len, pinjam itunya, Len. Baik anak-anak, cukup untuk diskusinya. Mari kita presentasikan hasil diskusi kita. Ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Oke, baik, kelompok 1 silahkan menyampaikan. Tadi sudah dikirim hasilnya? Sudah, ya. Yang lain silahkan perhatikan temannya yang sedang presentasi. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malainya, saya 18. Yang ini? Oke. Memahami masalah. Teruslah kembali sistem berkerjasama linear dua variabel yang ditemukan. 1. X plus Y kurang dari sama dengan 25. 2. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. 3. X lebih dari sama dengan 0. 4. Y lebih dari sama dengan 0. Ini ya? Oke. Belumnya? Yang B. Merencanakan penyelesaian. Menentukan titik potong pada pertidaksamaan linear dua variabel. X sama dengan 0, Y sama dengan 5 sama dengan XY 0,25. X sama dengan 25, Y sama dengan 0 sama dengan XY sama dengan 25,0. Selanjutnya menentukan titik potong pada pertidaksamaan linear dua variabel. X sama dengan 0, Y sama dengan 21. XY sama dengan 0,21. Selanjutnya X sama dengan 20 dan Y sama dengan 0. XY sama dengan 28,0. Yang C. Melaksanakan penyelesaian. Menghubungkan titik potong tersebut kemudian diakses sesuai pada pertidaksamaan. Gambarnya ini. Ada GeoGebra-nya? Ini bukan? Bukan. Ya ini. Nah ini. Ini hasil
Di HP-nya yang mana? Di HP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya yang mana? Oke. Baik, silahkan coba ditanyakan temannya apakah ada pertanyaan. Baik, silahkan yang ingin bertanya, sebutkan namanya, kelompoknya. Permisalan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama kan x plus y kurang dari sama dengan 25. Nah itu kenapa tandanya seperti itu, dan yang kedua juga kenapa tandanya kurang dari, dan yang ketiga dan keempat kenapa tandanya bisa lebih dari. Maaf. Baik, silahkan dijawab. Ini Pak Tony membeli 25 sepeda, jadi totalnya itu harus 25, tidak boleh lebih. Tapi kalau kurang boleh. Dan 25 itu sepeda gunung dan sepeda balap. Sepeda gunung kan X, sepeda balapnya Y. Jadi X plus Y itu kurang dari sama dengan 25. Jadi dia nggak boleh lebih dari 25. Sama juga kayak yang ini, dia kan modalnya 42 juta. Sehingga sepeda gunungnya itu 1.500.000, sepeda balapnya 2 juta. Sehingga 1.500.000 ditambah 2 juta itu tidak boleh lebih dari 42 juta. Lalu X ini kan barang ya, jadi dia tuh harus lebih dari 0. Soalnya kan dia membeli barang. Tidak mungkin nol. negatif. Iya. Mungkin 0. Kan lebih dari sama dengan, ada sama dengannya 0. Tapi tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif 1. Masa ada sepeda min 1? Ya kan? Nah, berarti semuanya bernilai positif. Kalau tidak ya 0. Terus kalau tadi modalnya Pak Tony tadi berapa juta? Nah, mungkin tidak kalau dia itu beli sepeda lebih dari modalnya. Tidak mungkin, maka hasilnya tandanya harus kurang dari sama dengan. Berarti maksimal uang yang digunakan Pak Tony buat beli sepeda berapa? 42 juta. Maka tandanya kurang dari sama dengan. Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, cukup. Silahkan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya berarti kegiatan 4, ada yang ingin presentasi? Oke, kelompok berapa? Kelompok 7. Baik, silahkan kelompok 7. Itu ada yang menanggapi lagi? Sudah? Oke. Baik, tepuk tangan dulu. Oke, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Yuk kita lanjutkan. Oke, baik, selanjutnya anak-anak, di belakangnya ada yang namanya kegiatan apa itu? Ya, kegiatan tambahannya masih kosong ya. Nah, itu ceritanya silahkan membuat soal untuk teman kelompok lain, di mana kelompok 1 nanti dibuatkan soal kelompok 2, kelompok 2 dibuatkan soal kelompok 3, dan seterusnya. Silahkan ditukarkan kelompok 1 dengan kelompok 2. Oh ya, 1 sana ya. Kelompok 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Ayo ditukarkan. 5 dengan 6, 6 dengan 7 ke sini. 7 dengan 8. Silahkan dibuat soal tentang program linier
satu soal saja, boleh soal kontekstual yang cerita gitu boleh, yang grafik juga boleh. Waktunya 2 menit dari sekarang. Ayo. Udah ditukar. Masihkan. Oke, baik. Cukup waktunya untuk membuat soal untuk kelompok lain. Silakan dikembalikan lagi soalnya. Ya, ayo. Udah dikembalikan lagi, cepat. Ya. Nah, silahkan dikerjakan soal dari kelompok lain selama 5 menit dengan memanfaatkan aplikasi GeoGebra supaya lebih cepat dan efektif. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke, silahkan dikerjakan. Baik, terus kamu sudah? Sudah. Oh ya, oke. Baik, cukup waktunya ya anak-anak. Silakan menghadap ke depan lagi duduknya yang baik. Nah, kira-kira di kegiatan tambahan ini ada yang ingin maju? Oke, baik. Kelompok berapa ini? 5. Ya, silakan berdiri kelompok 5. Hasilnya sudah dikirim di WhatsApp grup? Sudah, ya. Tiap produksi sekali keuntungan. Ya, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Nah, jadi itu kalau mencari keuntungan itu biasanya itu membicarakan nominal, yaitu biasanya itu rupiah dari awal kasusnya. Kayak soal yang Pak Tori tadi itu loh, pada kegiatan 1 yang dipresentasikan kelompok 1. Terus, tapi untuk kasus soalnya yang kelompok 5 itu tuh kain kan, kainnya tuh membicarakan panjang kain, jadi 1 meter itu tidak bisa mencari keuntungan. Oh ya. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, silahkan ditutup kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke, baik. Selanjutnya kita sampai pada simpulan. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, tadi sudah gambar juga ya. Nah, tadi dalam menyelesaikan soal program linear, langkah-langkahnya yang pertama itu apa? Menentukan kendala. Terus yang kedua, menentukan fungsi objektif dan atau fungsi tujuan. Oke, baik. Nah, sekarang kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini. Kesulitan apa yang kamu temukan saat pembelajaran ini? Apa kesulitannya? Kesulitannya? Susah nggak pakai GeoGebra? Tidak, lebih mudah berarti ya. Lebih mudah menggunakan GeoGebra. Terus ada lagi selain itu manfaatnya? Terus cepet nggak? Bisa lebih cepat, lebih efektif ya. Ya. Nah, sebelum Bu Hikmah melakukan kegiatan selanjutnya, mari kita ice breaking sebentar. Nah, ketika Bu Hikmah bilang
Semuanya ikut ya permainannya ya. Ketika Bu Hikmah bilang, Bu Hikmah berkata, kamu melakukan kegiatan itu. Ya, tapi ketika Bu Hikmah tidak ada awalannya, Bu Hikmah berkata, jangan lakukan itu. Mudeng ya? Oke. Duduk dulu semua yang baik. Hadap sini. Ya, duduknya diperbaiki. Duduknya begini. Ini juga. Oke. Sekarang konsentrasi sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya. Bu Hikmah berkata, pegang telinga kanan. Ya. Ya. Bu Hikmah berkata, berdiri. Bu Hikmah berkata, pegang kepala. Pegang telinga. Nah, duduk. Yang pegang telinga duduk. Yang pegang telinga duduk. Salah berarti. Itu jebakan itu. Bu Hikmah berkata, pegang pundak kanan. Ya, Bu Hikmah berkata, pegang hidung lagi. Telinga kanan. Mata kanan. Ya, tepuk tangan dulu. Loh, ya tepuk tangan itu juga. Ya. Ya, ayo, berarti masih berapa? 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Bu Hikmah berkata, tepuk tangan buat semuanya. Oh, belum berhasil ya ini ya. Bu Hikmah berkata, ya nggak boleh berhenti ya, kan tepuk tangan terus. Berarti Guntur ya yang menang ya. Ya duduk. Berarti yang menang Guntur. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, sekarang semuanya berarti yang menang Guntur ya. Oke, baik. Ya. Yang lain tadi berhenti itu tepuk tangannya. Oke. Bu Hikmah berkata, sekarang kita akan melaksanakan penilaian. Ya, tidak apa-apa ya. Sudah ya? Sudah fokus ya? Oke, baik, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Oke, silahkan dibagi dulu. Masih enggak? Masih enggak? Masih sisa 2 ya? Ada yang belum dapat? Ada yang belum? Oh iya, lebih. Baik, silahkan melaksanakan penilaian tentang program linear selama 10 menit dari sekarang. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin dan silahkan dikerjakan dengan jujur ya. Boleh menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mempercepat penyelesaian soalnya. Baik, berhenti. Nah, sekarang kita bahas bersama penilaian yang sudah kita laksanakan. Silakan ditukar dengan teman sebelahnya. Ya, ditukarkan. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Oke, cukup. Silakan dikembalikan dengan teman sebelahnya. Dikembalikan lagi. Oke. Baik, sekarang kita lihat dulu. Sudah dilihat nilainya? Sudah, ya. Ada yang dapat 100? Ya, silakan angkat tangan yang dapat 100. Oh iya, banyak ya? Oh iya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Keren ya? Baik, tadi yang paling cepat siapa ya? Waktu kuis 1, 3 orang tadi. Tadi 3 orang yang paling cepat tadi. Siapa aja? Rifani, terus tadi siapa lagi? Intan sama Angelika. Oke, baik. Nah, sekarang Bu Hikmah akan memberikan apresiasi kepada teman kita yang sudah berhasil menyelesaikan penilaiannya. Nah, selanjutnya ada satu tahap lagi yaitu tentang keaktifan belajar. Silahkan dibuka grup kelasnya. Di situ ada Google Form yang harus diisi tentang penilaian diri
dan penilaian teman sebaya. Nanti diisinya teman sebayanya berarti menilai dengan sebelahnya. Yang diisi penilaian diri aja. Penilaian diri aja ya. Sudah selesai semuanya? Oke, cukup ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah membantu Bu Hikmah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dengan sangat aktif. Luar biasa sekali untuk semangat anak-anak hari ini. Nah, sekarang Bu Hikmah akan mengapresiasi hasil belajarmu hari ini. Nah, sebelum itu Bu Hikmah ingin menginformasikan bahwa ini kan tadi ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya kurang bagus ya. Nah, nanti kita tindak lanjuti untuk kegiatan berikutnya ya. Nah, sekarang kita apresiasi dulu untuk teman-teman kita yang dapat nilai 100. Oke, yang tadi kuis pakai Kahoot tadi, siapa aja tadi? Oke, come here. Kesini sekarang. Rifani, terus apa? Intan. Ya sini. Tapi Guntur dapat juga sini loh. Kamu fokus ya? Berbeda. Ya, sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, selanjutnya untuk kegiatan besok kita masih mempelajari tentang program linier. Nah, tadi Bu Hikmah lihat di sini ada yang nilainya 100, ada yang dapat 70, ada dapat kurang dari 75 ya, kakak memang 75. Maka yang kurang dari 75 besok kita melaksanakan kegiatan remedial ya. Soalnya hampir sama seperti ini, silahkan nanti dipelajari lagi. Nah, untuk yang pengayaan nanti juga Bu Hikmah berikan latihan soal yang tahapnya lebih agak kompleks. Nah, nanti anak-anak bisa menyekan barcode-nya di LKPD yang Bu Hikmah bagikan di kelompoknya tadi. Silahkan dipelajari di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Cukup? Ya, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, selamat pagi, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan.